Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel yang keren ini. Bersama saya Saddam Hussein. Sahabatku, ayo channelnya di-subscribe, like dan komen. Sahabatku yang berbahagia, perjumpaan kali ini saya akan mengkisahkan perjalanan duka-dukanya bekerja di luar negeri yang berbuah trauma. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Cahaya di balik derita. Awal niat bekerja, penuh harapan keberhasilan yang sukses di negeri rantau. Ratna, seorang wanita muda dari desa kecil, memutuskan untuk menjadi TKW di luar negeri demi membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Ia mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya di negara Timur Tengah. Awalnya, semua berjalan baik. Dia bekerja keras dan majikannya terlihat baik hati. Harapan dan mimpi seorang TKW yang ingin memperbaiki hidupnya. Beriring waktu berjalan maka terjadi permulaan dan awal masalah dihadapi Ratna. Beberapa bulan kemudian, situasi yang merupakan majikan Ratna mulai berubah. Ratna mulai merasakan perlakuan kasar dari sang istri majikan. Majikan pria pun mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan kepada Ratna yang tidak sehat, melecehkannya, menggodanya, dan meraba-raba bahunya Ratna. Beriring waktu sang majikan semakin agresif melecehkannya, lalu sudah berani mencium pipinya Ratna. Menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, Ratna bingung dan takut untuk melapor kepada agennya ataupun orang lain sesama rekan TKW. Karena dia merasa tak memiliki dukungan bukti, tapi jiwanya bergejolak atas kondisi apa yang dia hadapi. Dari perlakuan sang majikan, baik nyonya maupun suaminya, dan selain itu kondisi kontrak kerjanya membuatnya dilema serta terjebak kondisi yang tidak karuan dihadapinya. Pada suatu ketika nyonya sedang keluar diantar sang sopirnya dan suaminya sedang libur di rumah bersama anak-anaknya yang masih kecil. Tatkala anaknya sedang tidur siang lalu sang majikan Ratna memanfaatkan kondisi sepi di rumah dengan memperlakukan Ratna tidak senonoh. Ratna dipeluk, lalu ditarik ke kamarnya Ratna. Setelah sampai di tempat tidur Ratna, sang majikan langsung mengangkat Ratna ke tempat tidurnya lalu ditunggunya. Dengan begitu agresifnya, dan Ratna pun tak berdaya. Tomat tak bisa melawan apa-apa karena begitu buasnya, kencangnya dekapan sang majikan kepadanya. Bergulir waktu jarum jam berputar, akhirnya, Ratna tergauli sang majikan. Bak orang kesetanan. Kejadian tersebut membuat Ratna linglung trauma penuh rasa ketakutan yang tiada taranya dia hadapi. Di negeri perantauan, bukan harapan indah yang dia dapati, yang selama ia harapkan semenjak berniat bekerja di luar negeri, akan tetapi harapan itu tak berbanding lurus dengan kenyataan yang dia cita-citakan. Bergulir waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan kejadian tersebut berulang kali terjadi dan teralami oleh Ratna. Rasanya ia ingin menyudahi hidupnya. Namun akal sehatnya masih mengendalikan dirinya. Dengan berpandangan jauh ke depan, Ratna masih teringat mempunyai anak dan orang tua di kampungnya. Berkat cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya dan keluarganya lah yang membuat Ratna bertahan menghadapi kondisi yang sedemikian rupa dia alami. Singkat waktu bergulir, ketidakberdayaan dalam menghadapi perlakuan dan ketidakadilan, serta ketidakpastian di negeri asing dalam perantauannya. Singkat cerita, puncak kejadian perlakuan tak senonoh dan konflik yang dia alami dari sang majikan, tempat ia bekerja, untuk menggapai cita-cita yang dia impikan dari kampung halamannya. Pada suatu malam, majikan pria mencoba melakukan tindakan dan perbuatan yang sudah beberapa kali ia lakukan kepada Ratna, baik itu pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan verbal dari nyonya majikan. Pada malam tersebut, Ratna merasa mempunyai kekuatan di luar kesadarannya, lalu dia melawan untuk keluar dan terbebas dari perlakuan yang tidak senonoh dari sang majikan. Baik sang majikan laki-laki maupun istrinya, Ratna lepas dari dekapan, cengkraman, dan kekerasan fisik. Ratna hendak disekap ke kamar kecil. Dia berusaha sekuat tenaga melawan sang majikan,
Dan akhirnya dengan perjuangan keras untuk bisa lepas dari keadaan kondisi yang membuatnya tertekan selama ini, Ratna berhasil melepaskan diri keluar lalu kabur. Namun sang istri majikan yang perempuan mengejar dan menjambak dirinya. Akan tetapi tidak berhasil. Ratna pun langsung berlari. Dan berhasil melarikan diri. Dari rumah tersebut, dia menyelamatkan dirinya. Di tengah gelapnya malam itu. Sebelum kejadian ini, sang nyonya majikan ketika Ratna mengadukan ihwal kelakuan suaminya terhadap dirinya. Justru sang nyonya majikan menyalahkannya, menuduhnya menggoda sang suami. Bahkan kerap kali Ratna dianiaya secara fisik, tak manusiawi, dan dipaksa bekerja tanpa istirahat sebagai hukuman kepadanya. Memang begitulah nasib sang asisten rumah tangga yang selalu tersalahkan. Kekuatan perempuan dalam menghadapi situasi pelarian untuk menyelamatkan diri, dan situasi sulit untuk mencari ketidakadilan. Di dalam pelarian tersebut di gelapnya malam, Ratna mencari bantuan pertolongan dan jalan keluar untuk mengatasi dan menyelamatkan dirinya dari keadaan yang dialami saat itu. Dalam kesedihan pelarian tersebut, dan putus asa, Ratna bertemu dengan TKW dan pekerja asing lainnya yang sedang bertugas di luar rumah. Ratna pun menghampirinya dan minta pertolongan, lalu menceritakan ihwal kejadian apa yang dia alami dan atas apa yang baru saja terjadi sehingga ia melalaikan diri di malam itu saat bertemu mereka. Tatkala mendengarkan apa yang disampaikan Ratna tentang ihwal kejadian yang dialaminya, mereka memberikan pertolongan dan perlindungan untuk menyelamatkannya. Kebetulan mereka pun sering memberi perlindungan untuk para TKW yang menghadapi pelecehan dan perlakuan seperti yang dialami Ratna. Solidaritas dan persaudaraan di antara sesama TKW. Episode 5. Perlindungan dan perjuangan hukum. Plot: Ratna akhirnya berhasil mencapai kantor perwakilan negara Indonesia dan menceritakan apa yang terjadi. Dia mendapat perlindungan dan dipulangkan ke Indonesia. Bersama dengan sebuah organisasi kemanusiaan, Ratna memutuskan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum, meskipun prosesnya sulit dan penuh tantangan. Keadilan dan advokasi untuk hak-hak TKW. Kembali ke rumah. Setelah berjuang keras, Ratna berhasil memenangkan kasusnya di pengadilan. Dia kembali ke desa dengan rasa bangga bahwa ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga telah memberikan contoh bagi banyak pekerja migran lainnya. Dia memulai kehidupan baru dengan membuka usaha kecil di desanya, berkat kompensasi yang diterimanya. Dan akhirnya Ratna terselamatkan. Pemulihan dan transformasi setelah trauma. Kisah Ratna ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Cerita Ratna tersebar luas dan ia diundang untuk berbicara di berbagai forum tentang pentingnya kesadaran hukum dan perlindungan bagi para TKW. Ratna menjadi suara bagi mereka yang selama ini tak terdengar, dan membantu banyak orang lain untuk keluar dari situasi sulit mereka. Kekuatan seorang penyintas untuk menjadi agen perubahan. Kesadaran akan hak-hak pekerja migran. Serial ini menekankan pentingnya mengetahui hak-hak hukum sebelum berangkat bekerja di luar negeri, serta betapa pentingnya memiliki akses informasi tentang tempat perlindungan jika terjadi pelecehan. Dukungan dan solidaritas. Solidaritas di antara pekerja migran adalah kunci untuk bertahan dalam situasi sulit. Kekuatan untuk melawan, meskipun sangat sulit, keberanian untuk melawan ketidakadilan dan mencari keadilan adalah pesan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama. Kelanjutannya berikut ini. Luka yang belum sembuh. Meskipun Ratna sudah kembali ke rumah, trauma yang dialaminya masih menghantui. Ia sering terjaga di malam hari karena mimpi buruk tentang kekerasan yang dialaminya. Dia juga merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan laki-laki di desanya, termasuk ayah dan saudara laki-lakinya, karena takut. Teman-teman dan keluarganya mencoba menghibur, tetapi mereka tidak sepenuhnya memahami beratnya beban yang Ratna bawa. Trauma dan kesulitan emosional setelah mengalami kekerasan seksual dan fisik. Membuka diri dengan bantuan melihat kondisi Ratna yang semakin tertutup, seorang sahabat lama bernama Sinta datang untuk menawarkan bantuan.
Sinta adalah seorang psikolog yang baru kembali ke desa setelah bekerja di kota besar. Dia mengajak Ratna untuk menjalani terapi, tetapi Ratna awalnya menolak karena merasa malu dan menganggap tidak ada yang bisa mengembalikan perasaannya. Sinta dengan sabar terus mendampingi Ratna, dan secara perlahan Ratna mulai membuka diri, menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan untuk memulihkan luka batinnya. Pentingnya kesehatan mental dan dukungan dari orang-orang terdekat. Menghadapi rasa takut. Dalam sesi terapi, Ratna mulai belajar cara menghadapi trauma. Salah satu tantangan terbesar adalah melawan rasa takut yang masih membelenggunya. Dengan bantuan Sinta, Ratna mulai menghadapi ketakutannya secara bertahap. Dia mulai berani berbicara di depan publik tentang pengalamannya sebagai penyintas kekerasan. Meski sulit, setiap langkah kecil yang diambil memberikan kekuatan baru bagi Ratna. Namun, rasa takut muncul kembali ketika salah satu mantan pekerja di rumah majikannya menghubunginya, mengancam untuk menyebarkan kebohongan jika dia terus berbicara di media untuk mengungkapkan kejadian yang dia alami. Keberanian untuk melawan rasa takut dan ancaman dari masa lalu. Tekanan dari masa lalu. Ancaman tersebut membuat Ratna merasa tertekan, dan dia mulai mempertimbangkan untuk mundur dari perjuangannya. Orang-orang di desa juga mulai berbisik tentang cerita masa lalunya, menciptakan perasaan cemas bahwa dia mungkin akan dipermalukan oleh komunitasnya. Di saat yang sulit ini, Ratna mendapat dukungan dari organisasi advokasi yang pernah membantunya di luar negeri. Mereka mengirimkan pengacara untuk melindungi Ratna dari intimidasi dan memastikan bahwa ia tetap bisa berbicara tanpa rasa takut. Tantangan dalam menghadapi tekanan sosial dan ancaman dari masa lalu. Membuka luka lama. Ketika Ratna memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya, dia memutuskan untuk menceritakan seluruh kisahnya di depan umum, termasuk pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya. Ini adalah momen yang sangat emosional, karena Ratna harus membuka kembali luka-luka lama yang menyakitkan. Namun, dia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan diri dan juga membantu orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Dengan air mata, dia berbicara di sebuah forum besar yang dihadiri oleh banyak TKW, menceritakan pengalamannya secara jujur dan tanpa menyembunyikan apapun. Proses penyembuhan melalui berbagi cerita dan kebenaran. Solidaritas yang tumbuh. Setelah berbicara di forum tersebut, banyak TKW dan pekerja migran lainnya mulai menceritakan pengalaman mereka. Ratna mendapatkan pesan-pesan dari perempuan lain yang berterima kasih karena telah memberi mereka keberanian untuk bersuara. Ratna merasa ini adalah tujuan hidup barunya, untuk menjadi pelindung dan penyemangat bagi mereka yang selama ini tidak berani melawan. Di desa, Ratna juga mulai mendapat lebih banyak dukungan, termasuk dari keluarganya yang semakin memahami perjuangannya. Kekuatan kolektif dan perubahan sosial melalui solidaritas. Membangun masa depan. Dalam langkah barunya, Ratna memutuskan untuk memulai sebuah yayasan yang memberikan dukungan hukum dan psikologis bagi para TKW yang mengalami kekerasan. Dengan bantuan Sinta dan beberapa pengacara, yayasan tersebut mulai berkembang dan mendapat dukungan dari banyak pihak. Ratna merasa hidupnya kini lebih berarti karena bisa membantu perempuan lain. Meski trauma masa lalu tak pernah sepenuhnya hilang, Ratna merasa lebih kuat dan berdamai dengan dirinya sendiri. Memberikan kembali kepada masyarakat dan membangun masa depan yang lebih baik bagi korban kekerasan. Kebahagiaan yang ditemukan kembali. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjalani proses pemulihan, Ratna mulai merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dia menemukan cinta baru dengan seseorang yang mendukungnya sepenuhnya tanpa menilai masa lalunya. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana, dihadiri oleh orang-orang terdekat yang selama ini mendukung Ratna. Kini, Ratna tidak hanya menjadi simbol kekuatan bagi para penyintas,
tetapi juga hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian yang dulu terasa mustahil untuk diraih. Pemulihan, cinta, dan menemukan kebahagiaan setelah melalui perjalanan panjang. Dengan tambahan ini, cerita menjadi lebih dalam dan emosional, menggali lebih dalam ke dalam aspek trauma psikologis, proses pemulihan, dan tantangan sosial yang dihadapi korban kekerasan. Ini juga memberikan pesan kuat tentang solidaritas dan kekuatan kolektif, yang sangat relevan bagi para pekerja migran dan siapapun yang pernah mengalami pelecehan atau kekerasan. Demikian kisah perjalanan dan perjuangan TKW dalam menghadapi permasalahan di negeri perantauan, yang banyak terjadi perlakuan yang tidak manusiawi bahkan pelecehan serta mendapatkan kekerasan seksual. Ini saya sampaikan semoga bermanfaat untuk diambil hikmah pelajaran dari kisah tersebut, dan dapat menginspirasi kehidupan kita dewasa ini. Atas perhatian dan dukungannya pada channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Saya sudahi perjumpaan kita kali ini dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.